Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan bab adzan ya di kitab Al-Wajiz bagian ke-1 ya. Ini diringkas biar menitnya nggak terlalu panjang ya. Ya, 1. Hukum adzan itu wajib ya, tapi wajibnya di sini adalah fardu kifayah ya. Jadi kalau satu orang sudah mengumandangkan adzan berarti sudah tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang adzan di satu kampung tersebut ya, padahal ada muslimnya gitu kan, maka satu kampung itu berdosa ya. Jadi harus ada yang adzan salah satu ya, namanya fardu kifayah. Lalu adzan bukan syarat sah sholat ya, jadi sholat tanpa adzan itu boleh ya. Jadi kalau nggak ada yang adzan, misalnya wanita gitu ya, ya tetap sah sholatnya gitu ya. Laki-laki juga kalau misalnya nggak tahu tentang fikih adzan ya, langsung sholat ya tetap sah gitu sholatnya, karena di sini bukan syarat sah sholat. Tapi kalau tidak ada yang azan sama sekali ya, maka warga atau jamaah masjid tersebut berdosa ya, tadi udah dijelaskan. Lalu kalau mati lampu ya harus tetap azan ya, harus tetap ada yang azan walaupun mati lampu. Di sini iqomat saja untuk wanita dibolehkan ya. Jadi kalau wanita yang dibolehkan itu iqomat ya. Adapun azan itu tidak ya, tidak disyariatkan untuk wanita ya. Karena adzan itu kan memanggil ya dengan suara keras ya, itu tidak diperkenankan. Ya, adapun menurut jumhur ulama ya, adzan dan iqomat hanya untuk laki-laki ya. Jadi ini menurut jumhur ulama ya. Lalu keutamaan adzan sekarang. Ya, keutamaan adzan yaitu 1, jin, manusia dan lain-lain akan memberikan kesaksian untuk muadzin atau orang yang berazan tersebut pada hari kiamat. Masya Allah ya, ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang azan ya, akan bersaksi jin, manusia dan lain-lain ya pada hari kiamat. 2, akan diampuni dosa muadzin sejauh suara azannya ya. Masya Allah ya. Ya kita perintahkan anak-anak kita ya untuk rajin-rajin azan ya. Lalu yang ketiga, muadzin lehernya paling panjang pada hari kiamat ya. Lalu 4, kalau di tempat terbuka atau hutan atau di padang pasir ya, adzan ya, dikumandangkan adzan ya, misalnya lagi safar di padang pasir atau di hutan gitu kan, camping misalnya ya. Kalau dikumandangkan adzan ya, maka akan sholat bersama banyak pasukan malaikat yang tak terlihat ujungnya ya, kalau dikumandangkan adzan dan iqomat. Tapi kalau hanya iqomat saja, maka hanya sholat dengan 2 malaikat saja ya. Ini ada hadisnya ya. Ya, ini keutamaan adzan yang keempat ya. Lalu yang kelima, suatu tempat yang tidak ada adzan akan dikuasai oleh syaitan ya. Misalnya suatu kampung nggak dikumandangkan adzan ya, padahal banyak muslimnya di situ ya, maka kampung itu akan dikuasai syaitan. Atau di padang pasir atau di hutan ya, nggak diadzanin, nggak ada kumandang adzan, maka tempat tersebut akan dikuasai syaitan ya, seperti itu ya. Jadi ini ringkasan tentang hukum dan keutamaan dari adzan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.